Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Tinggal di Google siapa saja organ, partai politik, dan ormas yang memaksakan Mas Wali yang belum cukup umur untuk bisa maju di 2024. Kan itu saja jalan ceritanya. Kalau mau jujur kan sederhana Pak. Ingat loh, saya setuju dari awal memang MK itu adalah gerbang terakhir untuk menjaga keadilan soal hukum. Kalau soal ambang batas minimal umur capres dan cawapres ini dipenuhi, disetujui oleh MK. Orang kan bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas soal presidensial threshold? Kenapa ditolak? Orang juga bertanya, lalu bagaimana nasibnya ambang batas maksimal umur 70 tahun tak boleh maju? Orang juga bertanya, bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga digugat, tak dikabulkan? Kenapa giliran ini dikabulkan? Ini kan ada upaya-upaya memaksakan supaya Mahkamah Konstitusi bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Disitulah sebenarnya marwah, dignity, integritas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan soal batas umur. Nah, yang kedua, kalau mau jujurin dari segi politiknya, Mas Wali ini kan merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak. Seakan-akan sorry Tuesday, Erick Thohir itu nggak ada apa-apanya, Bos. Erick Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erick Thohir ke saya apa? Ada asumsi bahwa kalau Prabowo dengan Gibran akan memenangkan pertarungan politik kan begitu nih. Saya nggak terlampau yakin. Data per hari ini menunjukkan Gibran itu popularitas dan elektabilitasnya masih kalah mentereng dengan yang lain. Jadi kalau maju sebagai cawapres masih kalah dari nama-nama yang saya sebut tadi. Termasuk kalau disimulasikan bahwa Prabowo Gibran disandingkan itu kalah dengan dua kompetitor yang lainnya, Pak. Jangan-jangan, betul kata Bang Deddy, ini hanya menjebak dan menjerumuskan Mas Wali bahwa asumsi akan memenangkan pertarungan itu tidak akan terjadi, Pak. Dan ini bisa saja Jokowi efek selesai. Karena apapun judulnya, Mas Wali itu, Mas Gibran maksud saya, bukan Jokowi. Kekuasaan politik, elektabilitas, itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, Pak. Butuh kerja-kerja politik yang nyata. Butuh keajegan demokrasi. Dulu orang memilih Jokowi karena antitesenya SBY. Sederhana, merakyat, dan seterusnya. Tapi per hari ini kita lihat, Jokowi juga sama dengan elit yang lain. Nggak ada diferensiasi politiknya, Pak. Jadi kalau mau cari wakilnya Prabowo Subianto harus punya diferensiasi yang agak berbeda dengan Jokowi. Itu kan teorinya.